Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Farhan dengan NIM 1304229100. Kali ini saya dan rekan saya Ida Bagus akan menyampaikan materi Klo 4 kalkulus ya. Di sini saya mengerjakan nomor 3 dan nomor 4. Yang pertama, diberikan fungsi fx sama dengan x per x min 2. Pertanyaan pertama, tentukan domain fx. Domain fx-nya tidak boleh x sama dengan 2 karena akan menyebabkan fx menjadi tak ada definisi. Maka dari itu x lebih kecil daripada 2 dan x lebih besar daripada 2 untuk x sama dengan bilangan real. Lalu lanjut. Pertanyaan kedua, sketsakan grafik y sama dengan fx pada interval 3,6. Interval 3,6 kira-kira di sini ya tempatnya ya. Yang sudah saya gambarkan ini agak kecil sedikit. Dia bentuknya seperti ini. Karena dia dari 6 sampai ke 3. Di sini pertemuan 3:3 di sini. Lalu pertanyaan selanjutnya. D adalah daerah di bawah kurva Y sama dengan fx di atas sumbu X antara X sama dengan 3 dan X sama dengan 6. Sketsakan daerah D. Ya, sama seperti tadi ya. Fx-nya itu sebenarnya gambar kurvanya itu seperti ini. Ada yang kesini dan ada yang kesini, tetapi kita dimintanya itu interval antara daerah X sama dengan 3 dan X sama dengan 6, di mana 3 adalah yang bawah, integral bawahnya, dan 6 adalah integral atasnya. Jadi kira-kira daerahnya itu seperti ini ya. Daerahnya itu yang diarsir dari 3.3 di sini sampai ke 6 ya. Di sini mengecil ya kurvanya dia. Daerahnya sekitaran di sini saja. Karena titiknya di sini 3 dan 6 melalui batas-batas tersebut. Lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, masih lanjut. Aduh. Sketsakan irisan daerah D. Ya, di sini irisan daerahnya berhubung tidak ditulis di soalnya. Saya isikan sendiri ya, Pak. Jadi saya memakai 9 untuk intervalnya ya. Maaf bila tidak rapi ini ya. Kira-kira saya memakai 9 di sini walaupun hanya tergambar sedikit di sini. Maaf ya, terburu-buru saya. Saya memakai 9 sebagai sub intervalnya atau bisa kita sebut dengan n. Lalu pertanyaan selanjutnya, tuliskan luas daerah D sebagai Riemann. Ya, di sini bisa kita tulis ya. Integral dengan batas atas 6 dan batas bawah 3, fx-nya x per x min 2 dx ya. Karena kita akan melakukan penurunan dengan n sebagai subinterval yaitu 9. Seperti yang saya katakan tadi, 9 saya gunakan sebagai subinterval saya ya. Lalu seperti biasa caranya kita masukkan, yang dimana caranya itu adalah delta x ya kan, delta x dikali dengan f sampai fn ya. Jadi di sini ada f tergantung daripada substitusi dan subinterval kita ya, tergantung ya. Saya memakai 9 berarti ada 9f ya. Seperti itu. Saya memulainya dari f0 maka akan berakhir pada f8. Yang mana f0 saya sendiri yaitu 3 sebagai batas bawah dan batas atasnya sendiri saya di fx8 yaitu 17/3. Saya tidak menjadikan ini 6. Kenapa? Karena dari caranya ya selalu di min 1 ya. Jadi bukan yang terakhirnya itu bukan si 6. Begitu kira-kira. Lalu di sini kita masukkan ya. Fx0 sama dengan f3. 3 dari mana dapatnya? Kita lihat di sini.
delta X kita menghasilkan 1/3 ya. 1/3 dari mana? Dari caranya delta X, yaitu B min A per N. B min A, B nya berapa? Batas atasnya kita yang satunya B adalah 6, dan batas atas satunya lagi adalah 3. Per 99 dapat dari mana? N, atau subs interval itu N ya. Jadinya 6 kurang 3 per 9 menghasilkan 1/3 ya. Lalu kita mempunyai di sini ya titik-titiknya, karena saya memakai 9 irisan, maka di sini kita dari jarak ketiga sampai ke 6 ya, kita harus ada 9 lah. Kurang lebih seperti itu maknanya ya jika dipikirkan. Lalu kita masukkanlah di sini. Ya, pertama dengan 9 ya. 9 per 3. 9 per 3 akan menghasilkan 3, yaitu batas bawah. Lalu kita tambahkan 1 karena saya di sini menambahnya 1 ya, karena saya ada 9 kebetulan. Saya ada 9 sedangkan jaraknya ada 3, dari 3 sampai ke 6 ya. Jadi kebetulan nambahnya 1. Jadi kita tambahkan 3 akan menghasilkan 3 ya. Lalu fx1 f10 per 3 akan menghasilkan 5/2. Loh, kok bisa 5/2? Jadi ini sebenarnya kita masukkan dulu ke fx nya ya. Ya, kita masukkan dulu ke fx nya kita. Setelah ini 10 per 3 kan x per x minus 2 ya. Jadi 10 per 3 per 10 min 3 kurang 2 akan menghasilkan 5/2, yaitu 2,5. Lanjut seperti itu. fx2 ditambah 1 yang atasnya ya, karena pertambahan 11 per 3 ya. 11 per 3 kita masukkan ke fx nya, akan menghasilkan 11 per 5. 11 per 5 hasilnya adalah 2,2 ya. Lanjut seperti itu sampai ke bawah. Di sini ada saya beri tanda layar ya. Tanda layar ini artinya ini lebih ya dia. Saya cuma mengambil urutan 2 koma di belakangnya ya, 2 angka di belakang koma, sorry. Jadi ini komanya sebenarnya banyak, cuma saya hanya menuliskan 2 saja biar tidak terlalu memakan waktu dan tempat ya. Lalu sudah seperti ini, kita cari sampai 9F ya, karena saya berhubung memulainya dari 0, maka hasil terakhir adalah 8. Lalu kita sudah menemukan semua hasilnya, kita masukkan ya. Kita masukkan seperti cara yang tadi saya tulis ya. Delta X ya, kita di sini kita kali delta X nya dengan hasil penjumlahan dari semuanya ini ya. Hasil penjumlahannya adalah 18,05 sekian ya. Ya, dibagi delta X. Delta X nya berapa tadi? 1/3. Berarti akan menghasilkan kiranya 6,01 sekian. Begitu. Lalu kita lanjut lagi. Tuliskan luas daerah. Bentar saya lihat dulu. Tuliskan luas daerah D sebagai integral tentu ya. Integral tentu dari fx x per x min 2 dengan batas 3 dan 6 ya. Integral x per x min 2 dx ya, dimana x akan menghasilkan 1 turunannya dan x min 2 akan menghasilkan 1 juga turunannya. Ya, di sini kita menggunakan dx du ya seperti biasa karena penurunan alternatif ya. Lalu hasilnya akan menjadi integral u plus 2 per u du, atau bisa ditulis dengan integral 2 per u plus 1 du, yang akan menjadi 2 integral 1 per u du plus integral 1 du ya. Ya.
Lalu kita bisa tuliskan seperti ini, dimana kita balikan ya U-nya untuk X minus 2. Jika sudah terdapat, ya, maka integral X per X min 2 dx sama dengan X plus 2 ln, ya, kurung 1x minus 2. 1. Maaf. Ini bukan 1 ya. Ini apa namanya? Yang pasti positif itu. Saya lupa sebutannya. Lagi tidak konsen ini, pusing kepalanya. Minus 2 plus C. Ya, merupakan anti turunan. Ini hasil anti turunannya ya. Jangan lupa selalu ditulis plus C-nya. Oh, absolut. Maaf. Tadi itu absolut maksud saya. Saya lagi kurang fit ya badan. Ya, lalu di sini integral tentunya itu segini. Integral tentunya itu akan menghasilkan 2 ln 4 plus 3, atau bisa kita tulis hasil aslinya 5,7725 sekian. Ya, biasanya integral tentu ini merupakan luas daripada daerahnya. Tetapi saya mencoba dengan cara yang berbeda saat menghitung luas daerah D. Saya pun memasukkan cara yang lain ya, ini cara yang satunya lagi. Dan saya menghasilkan 6/3/4. Hasilnya berbeda. Saya masih ada pertanyaan di sini. Tumben ini hasilnya berbeda. Apa saya yang salah masukkan? Ya, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Di nomor 4 diberikan fungsi fx absolut ya, ini bukan kurung, sorry. Absolut x minus 2. Tentukan domain fungsi. Berhubung tak ada nilai x yang menyebabkan fx menjadi tak hingga, maka x sama dengan tak hingga dan x sama dengan minus tak hingga, di mana kita bisa menulisnya dengan kurung kurawal x merupakan bagian bilangan elemen real. Ya. Lalu kita diminta untuk sketsakan, saya lupa tulis soalnya, maaf ini. Saya lihat dulu soalnya ya, agar lebih rapi. Soalnya sketsakan grafik Y sama dengan fx pada interval 0,5 ya. Pada interval 0,5. Kira-kira bentuknya seperti ini. Ya, 0,5. Intervalnya fx-nya sendiri berada di x minus 2 absolut ya. Jika kita memasukkan 2 di sini, maka akan menghasilkan 0. Sebagaimana sketsa yang kita lihat ya. Ketika dia di 2, maka hasilnya akan 0. Begitu, y-nya akan 0 ketika x-nya 2. Maka akan seperti ini bentuknya. Begitu. Ya Allah. Lalu lanjut, dia adalah daerah di mana kurva bawah yfx di atas sumbu x antara 0,5. Sketsakan daerah ya. Sketsakan daerah. Ini sendiri ya. Kita daerahnya itu dari 0 sampai 5. Oh ya, di sini saya lupa menjelaskan tadi. Di sini ya daerahnya itu. Di sini daerahnya kita kasih harsir ya, untuk menandakan bahwa ini daerah daripada sketsa tersebut. Karena batasnya 0,5. Lanjut, sketsakan irisan daerah D. Ya, ini mungkin karena saya kurang rapi ya, jadi lebih terlihat seperti arsir. Ini maksud saya irisan ini. Ya, saya berhubung soalnya tidak ada subintervalnya atau n, saya memakai subintervalnya sendiri 10. Ini ada 10 potong ya, dari interval bawah 0 sampai interval atas 5 ya. Saya memakai 10. Ini juga nyambung untuk ke mencari riemannya. Jadi saya masukkan di sini delta x sama dengan, biasanya caranya B min A per N. Ingat B itu interval atas
dan A itu interval bawah, yang mana 5 adalah interval atas dan 0 interval bawah, per n itu subinterval, banyaknya irisan ya, jadinya 5/10 karena di sini minus 0 ya, jadi hasilnya 1/2 ya. Karena saya memiliki 10 irisan, berarti kita punya 10 hasil ya. Karena saya memulainya fx 0 dari 0, maka akan berakhir pada fx 9. Begitu, sama saja mau saya tulisnya dari fx 1 akan berakhir pada fx 10, tapi saya terbiasa dengan menuliskannya di fx 0, menandakan dia interval paling dasar ya. Karena menurut saya fx1 itu sudah ditambah ya. Saya belajarnya dulu begitu. Lalu seperti biasa kita masukkan. Jika kita masukkan di fx-nya x sama dengan 0, maka absolut 0 minus 2 akan menghasilkan 2. Lanjut, fx1 ya. Kita masukkan x-nya itu 1/2, yaitu akan menghasilkan absolut 1/2 kurang minus 2 akan menghasilkan 3/2. Minus 3/2 diabsolutkan akan menjadi 1/5 ya. Lanjut seperti ini lagi. Ini kita pakai x-nya 1 minus 2 minus 1 diabsolut menjadi 1 ya. Lanjut ke x3 ya, seperti ini juga mirip, akan menghasilkan 0,5 karena 1/2 kurang 4/4 ya, minus 1/2 diabsolutkan akan menjadi 0,5. Di sini akan menjadi 0, dimana tadi seperti yang kita lihat sketsa grafiknya akan membentuk segitiga ya, segitiga yang mana lancipnya itu kira-kira di fx4 di 2 ya. Ketika x-nya kita masukkan 2, 2 minus 2 akan menghasilkan 0. Y-nya akan menjadi 0 begitu. Lalu jika sudah semuanya kita kerjakan sampai 10 irisan, kita tambahkan semua irisannya yang akan menghasilkan 12,5. Ya, lalu kita masukkan delta x kali totalan ini. Delta x-nya 1/2, maka hasilnya akan menjadi 6,25. Ya, ini adalah luas Riemann-nya. Kita lanjut lagi. Tentukan luas daerah sebagai integral tentu ya, integral tentu. Kita masukkan lagi ya seperti cara sebelumnya. Di sini kita memakai du dx ya, kita substitusikan. U sama dengan x min 2 sama dengan du per dx sama dengan 1 ya, karena x-nya di sini 1. Tidak ada pangkat ataupun apapun ya. Lalu kita integrasikan sebagai fg aksen sama dengan fg minus integral f aksen g ya. Kita lanjutkan ini f aksennya menjadi u per absolut u dan g nya menjadi u. Integrasikan ya, integral u absolut dengan du sama dengan u absolut u per 2. Lalu substitusikan u sebagai x minus 2 akan menghasilkan di sini biasa ya. Di sininya akan menjadi seperti ini karena di sini absolutnya u, jadi x minus 2, yang sedangkan yang di sini tidak pakai absolut, biasa saja akan menjadi kurungan x minus 2/2, kira-kira seperti itu. Jadi integral absolut x minus 2 dx sama dengan 1 absolut x minus 2 absolut kurung x minus 2 plus c nya jangan ketinggalan ya, per 2. Ini merupakan anti turunan ya. Lalu di sini nilai integralnya yaitu 13/2 ya. Nilai integral itu harusnya sama dengan luas daerah, yang mana saya di sini memakai cara yang lebih simpel ya, mengingat
Gambar sketsa grafiknya itu merupakan segitiga dan luas daerahnya itu berada pada ini. Kita bisa lihat kembali ya, teman-teman. Kita bisa melihat di sini. Di sini terpotong 0 sampai 5. Di sini merupakan luas daerahnya gabungan dari dua sudut siku-siku. Ini 0 sampai kedua adalah 2 dan tingginya pun 2. Alasnya ini 2 sampai 5, alasnya 3. Ini sampai 3 juga ya. Ini bukan 2 ya, ini 3. Ini di sini dia. Jadi kita akan menambahkan di sini luas siku-siku rumusnya 1/2 kali alas kali tinggi. 1/2 kali 2 kali 2, ini siku-siku pertama tambah siku-siku kedua, yaitu 1/2 kali 3 kali 3 yang akan menghasilkan 2 ditambah 9/2. Kita samakan penyebut, 4/2 tambah 9/2 akan menghasilkan 13/2. Maaf bila ada banyak salahnya. Saya keterbatasan waktu dan tempat tidak seperti biasanya. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf sebelumnya bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.